apa yang harus kita berikan pada anak-anak kita di sinkronisasi kurikulum ini? Yang pertama adalah pemberian kompetensi hard skill. Hard skill itu didapatkan dengan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sudah menerapkan itu project based learning. Pembelajaran berbasis project. Misalkan project yang pertama, membuat jaringan LAN. Membuat jaringan LAN dengan kabel, dengan Wi-Fi, dengan fiber optik, apapun medianya, itu harus diwujudkan. Kemudian yang berikut adalah, misalkan di jurusan multimedia, berapa banyak anak-anak itu mengambil gambar, kemudian gambarnya di projectnya, Bapak Ibu, mengambil gambar, kemudian gambarnya bisa dijual sampai pada dijual. Kalau kita basicnya atau tujuannya pada anak-anak bisa berwirausaha nanti. Kemudian apakah dia bisa memasarkan produknya? Berapa banyak anak TKJ yang bisa setelah tamat dia menawarkan jasanya untuk menjadi mungkin untuk membuat jaringan LAN, Wi-Fi, jaringan internet, atau perbaikan komputer. Harus kita didik anak-anak kita sampai situ. Untuk project based learning, Bapak Ibu, kalau belajar tentang tahapan model pembelajaran itu, tahapan itu dalam pembelajaran itu yang dinilai. Beda dengan product based. Kalau product based kita mau menghasilkan mic ini, maka hasil akhir dari mic ini yang dinilai. Kalau project based learning ya, maka tahapannya mulai dari pemilihan bahannya, dia beli di toko, itu dinilai. Apakah benar dia datang dan merakit mic ini? Itu dinilai. Kemudian produk jadinya itu juga dinilai. Nah, tahapan-tahapan seperti ini itu perlu diajarkan pada anak-anak kita. Supaya apa? Besok mereka tidak bisa bekerja di Telkom, ya, karena Telkom juga terbatas untuk menerima karyawan. Minimal kita tidak menciptakan pengangguran. Bagaimana kurikulum kita dirancang untuk anak-anak tidak hanya cakap secara hard skill, tapi juga soft skill. Ini di sinkronisasi kurikulum ini diperhatikan. Bapak Ibu sudah diajarkan untuk bagaimana penerapan kurikulum Merdeka ini ada profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu ada berbagai dimensi, ya, menghargai kebinekaan, kemudian mandiri, ada bergotong royong, dan sebagainya. Bagaimana ini ditumbuhkan di anak-anak kita? Nah, ini penting sekali. Terakhir, kompetensi yang berikut yang perlu dikembangkan Bapak Ibu adalah tidak susah kalau di TJKT. Itu digital skill. Semua aspek kehidupan saat ini sudah mulai dengan digital. Kenapa penggabungan ini pada program kalian Bapak Ibu? Supaya range mereka bekerja itu lebih luas. Nah, ini beberapa hal yang saya titipkan untuk kita semua Bapak Ibu. Intinya adalah kita menghasilkan kurikulum yang bisa mencakup pada 3 aspek tadi, ya. Hard skill, soft skill, dan digital skill, ya. Kemudian anak-anak diarahkan untuk multi kompetensi dan bisa bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Khusus untuk wirausaha dibutuhkan NTT. Indikator kemajuan satu daerah, satu bangsa ditentukan dengan berapa banyak jumlah wirausaha. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan terbuka.
Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi wirausaha. Kenapa kemarin kita lakukan kegiatan penguatan kewirausahaan kepala sekolah dan guru kewirausahaan? Karena itu yang masih kurang. Kemarin kita undang Binus University untuk mengajar kepala sekolah se-NTT ini untuk bagaimana mereka punya jiwa wirausaha. Semoga di sini ya sudah mulai diterapkan. Di sana ada perhitungan BCG misalkan, bagaimana menghitung biaya produksi sampai pada keuntungan. Kalau usaha ini dijalankan 3 tahun, maka tahun berapakah kita akan break even point atau kembali modal dan kembali menghasilkan profit misalnya. Itu diajarkan. Nah, hal-hal ini perlu diterapkan oleh kita semua untuk kita tidak menghasilkan anak-anak yang setelah tamat moto kita siap kerja, tapi kenyataannya mereka lebih banyak kuliah. Ya. Kalaupun harus kuliah sambil bekerja.